Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Ayat yang ke-11 mulai. Kita akan bahas sampai ayat yang ke-20. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang tenung Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk oleh roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Kita berhenti dulu sampai sini. Nah, di sini ayat 11 mengatakan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Perhatikan ketika kita membaca ini, jangan kita salah membaca dan mengertinya. Bukan Paulus yang mengadakan mujizat yang luar biasa, tetapi di sini dikatakan Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa melalui tangan Paulus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, "Kami adalah kawan sekerja Allah." Ya. Kawan sekerja, bukan dipakai oleh Tuhan. Ya. Kata dipakai itu tidak enak. Padahal banyak orang Kristen itu ingin dipakai oleh Tuhan. Anda bayangkan kata dipakai. Bagaimana kalau Anda dipakai oleh sahabat Anda? Lebih gampangnya dikatakan, bagaimana kalau Anda diperalat oleh teman saudara? Bukankah tidak enak? Nah, kita pun dipakai oleh Allah, itu tidak enak. Sehingga Paulus punya pengertian, kami ini kawan sekerja Allah. Ya. Kita juga adalah kawan sekerja Allah. Oleh Paulus, melalui Paulus, bukan Paulus yang mengadakan mujizat, oleh Paulus, melalui Paulus, Allah yang mengadakan mujizat yang luar biasa. Ya. Allah yang tidak kelihatan untuk terhubung dengan orang yang tidak mengenal Dia, maka Tuhan bekerja sama dengan hamba-hambanya. Tuhan bekerja sama dengan orang-orang percaya, supaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan hal ini terus berlanjut hingga saat ini dan yang akan datang. Dan tentunya nanti juga sekarang dan yang akan datang itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar. Di sini dikatakan bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, kita tentunya
mudah untuk mempercayai ayat ini. Kenapa? Karena pendiri dari GPPS, almarhum Om Ishak Liu, juga dikenal dengan doanya melalui sapu tangan. Jadi dia akan menumpangkan tangannya kepada sapu tangan, dan kalau ada keluarga yang sakit, sapu tangan itu akan ditempelkan kepada orang yang sakit itu, dan orang sakit itu akan disembuhkan. Kalau ada anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang hidup dalam dosa, maka sapu tangan itu akan dibawa dan diletakkan di bawah bantal anak itu, di mana anak itu tidur, dan anak itu akan dilepaskan dari kuasa roh jahat. Jadi bagi orang GPPS sebenarnya yang mengenal sejarah GPPS, ayat ini, dua ayat ini sangat mudah untuk dipahami dan dipercaya. Karena pendiri dari gereja GPPS juga dikenal dengan menumpangkan tangan, mendoakan sapu tangan, dan orang sakit disembuhkan. Oleh Paulus, Allah mengatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Seandainya ini kita ganti nama kita, bukankah ini juga adalah kehendak Tuhan? Oleh Paulus, oleh jemaat GPPS, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Paulus terkenal dengan sapu tangannya, Musa terkenal dengan tongkatnya, dan Elia terkenal dengan apinya. Beberapa kali dia memerintahkan api untuk turun. Nah, kita lihat bahwa Tuhan bisa bekerja sama dengan kita untuk melakukan mujizat-mujizat. Ada hal-hal di dalam diri kita atau sesuatu di dalam kita yang bisa dipakai oleh Tuhan menjadi perantara kuasa Tuhan bekerja. Oleh karena itu, jangan meremehkan diri kita, jangan meremehkan juga apa yang kita miliki, yang kita pandang tidak berguna. Ya. Janda di Sarfa hanya mempunyai tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit. Ternyata itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk bukan hanya menghidupi dirinya, tetapi menghidupi nabi besar, yaitu Elia. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anda lihat di sini bahwa seringkali penyakit itu disebabkan oleh roh-roh jahat. Di sini dikatakan dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi ketika roh-roh jahat itu keluar, baru orang itu sembuh dari sakitnya. Ketika orang atau banci dilayani pelepasan, roh jahatnya keluar, maka suaranya yang kecil itu jadi suara yang gagah, yang besar. Beberapa kali saya sudah alami ini. Ketika orang yang terikat dengan rokok didoakan, minta dilayani pelepasan, setelah dia batuk dan bau nikotin, bau rokok yang tidak enak, itu memenuhi seluruh ruangan, maka orang yang didoakan itu, yang sudah dilepaskan, itu tidak ingin merokok lagi.
Padahal awalnya mereka mengatakan tidak bisa, ingin berhenti tapi tidak bisa. Nah, itu ikatan. Ya. Dan kitab Yesaya pasal 10 ayat 27 mengatakan bahwa kuk itu yang tidak bisa terlepas itu hanya bisa dipatahkan oleh pengurapan. Betapa pentingnya pengurapan. Tanpa pengurapan, maka gereja menjadi tidak berdaya. Ayat yang ke-13. Ketika banyak roh-roh jahat keluar, maka ada orang-orang juga yang ingin mencoba, dan mereka pikir karena Paulus memakai nama Yesus, ya, artinya bahwa ini kuncinya, ini jimatnya, ini mantranya, ya. Sehingga di sini dikatakan anak-anak Skewa. Sebenarnya ini adalah orang-orang yang beragama, ya kan? Di sini dikatakan Skewa itu anak-anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Imam kepala Yahudi, ya. Imam berarti ini orang-orang yang beragama. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut kata mencoba. Ini kan coba-coba, ya. Berarti ini tanpa iman, ya, karena mencoba ini tanpa iman, ya. Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, bukan demi nama Yesus Tuhanku, bukan demi nama Yesus yang aku kenal, tetapi demi nama Yesus yang diberitakan orang lain. Saya mengatakan lebih mudahnya itu, yang diberitakan Paulus, yang diberitakan orang lain. Katanya nama Yesus ini ampuh, katanya nama Yesus bisa menyembuhkan, katanya, ya. Dan ketika kita sudah berkata katanya, berarti kita tidak punya hubungan dengan Yesus. Dan ingat, nama Yesus bukan mantra. Bahkan saya tekankan kembali, kekristenan seharusnya bukan hanya doktrin, tetapi relasi, hubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika orang Kristen berdoa ditutup dengan di dalam nama Yesus. Bukan kalau mau jujur, banyak doa-doa orang Kristen yang tidak dijawab oleh Tuhan. Katanya di dalam nama Yesus, Yesus akan melakukan apa yang kita minta kalau kita minta di dalam namanya. Tetapi buktinya banyak yang tidak dijawab. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah melakukan berdoa dan berjaga-jagalah 1 jam. Bangun hubungan dengan Tuhan. Berbicaralah, dengarkan Tuhan minimal 1 jam setiap hari. Itu hubungan. Baru setelah itu kita lakukan secara konsisten. Ketika kita memakai nama Yesus, maka ada kuasa. Tuhan akan jawab ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Bukankah kita juga melihat banyak orang Kristen yang mau berdiri dalam iman, tapi berdasarkan pengalaman orang lain, bukan pengalaman dirinya sendiri dengan Tuhan. Bahkan kata-kata bijak, bahkan memakai ayat firman Tuhan pun banyak orang bisa melakukannya.
Banyak orang yang suka mengupload setiap hari, kata-katanya bagus. Tetapi sungguh-sungguhkah orang itu mempunyai hubungan dengan Tuhan? Sungguh-sungguhkah orang itu menyediakan waktu minimal 1 jam dengan Tuhan? Sudah jemaat, ini sangat penting. Anak-anak Skewa mengatakan, aku menyumpahi kamu, setan, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 7 orang. Ini kan lebih dari cukup untuk doa sepakat. Padahal Yesus katakan 2-3 orang sepakat meminta apa saja di dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Ini 7 orang, ya. Ini 7 orang. Tetapi kita lihat hasilnya, sekalipun 7 orang, tetap aja doanya tidak dijawab. Ingat, bukan karena banyaknya, tetapi apakah 1 orang atau 1000 orang itu punya hubungan dengan Tuhan, sudah menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Mau 1000 orang, mau 10.000 orang berteriak di dalam nama Yesus, kalau mereka tidak pernah menjalin hubungan dalam sehari-harinya dengan Yesus minimal 1 jam, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita harus menjalin hubungan. Bahkan ketika urusan hal-hal yang besar, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang besar kepadamu. Sidang jemaat, untuk urusan yang besar, bukankah kita hanya akan bersepakat dengan orang yang sungguh-sungguh kita kenal? Ayo, kalau joinan bunyinya ratusan miliar, berani kepada orang yang tidak dikenal. Kita hanya akan sepakat akan kerjasama dengan orang yang sungguh-sungguh kita kenal. Ya. Zaman sekarang sudah kenal aja bisa bohong, ya. Apalagi tidak dikenal. Hal-hal yang besar di sini, mujizat, itu hanya akan diberikan kepada orang yang punya hubungan, yang dikenal oleh Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan hal-hal yang besar. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Bukankah kalau kita lihat ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena ini bukan masalah mantra, ini masalah kepercayaan. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Ketika berbicara tentang kuasa, itu berbicara tentang kepercayaan. Pengurapan itu berbicara kepercayaan. Ketika Saul diurapi dan akhirnya dia tidak bisa dipercaya, maka pengurapan itu diambil oleh Tuhan. Dan pengurapan itu dipercayakan kepada Daud, yang dikatakan Tuhan menemukan orang yang berkenan kepadanya, yaitu Daud. Bagaimana hidup kita? Apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Masalah kuasa, masalah pengurapan, itu bukan masalah keturunan. Itu masalah hubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Pendiri GBPS ketika meninggal, tidak ada satupun keturunannya yang menjadi penerus, apakah itu dalam hal jabatan atau yang terlebih penting dalam hal pengurapan.
Tidak ada. Artinya bahwa pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan hanya akan dipercayakan kepada orang yang bisa dipercaya, yang sudah menjalin hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa. Baru Tuhan akan percayakan pengurapan. Bukan diturunkan, tetapi itu hanya dipercayakan kepada orang yang bisa dipercaya. Ayat 15 mengatakan, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku tahu, tetapi kamu, siapakah kamu? Lihat, roh jahat ini berkata, Yesus aku kenal. Ya, artinya roh jahat ini pernah punya hubungan baik dengan Tuhan. Kata kenal itu berarti punya hubungan, ya kan? Pernah berhubungan, kenal. Ketika roh jahat ini masih menjadi malaikat, bukankah mereka punya hubungan dengan Tuhan? Untungnya mereka tidak katakan aku kenal juga Paulus. Di sini dikatakan aku tahu Paulus, bukan kenal. Karena Paulus pasti tidak mau berhubungan dengan roh jahat ini. Ya. Paulus tidak mau berhubungan dengan roh jahat. Aku tahu Paulus, tetapi Tuhan dia mereka roh jahat dikatakan aku kenal. Ya, sebelum dia jatuh, dia adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, tetapi di sini juga dikatakan, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu, tapi kamu, siapakah kamu? Lu ini kan sangat memalukan kan? Anda bisa bayangkan pergi ke pesta tidak diundang, dan ketika ditanya mana undangannya, kamu siapa? Kan ini memalukan. Ini loh, bahwa 7 anak Skewa juga yang tidak mengenal Yesus. Setan pun bertanya, kamu ini siapa? Mau coba mengusir aku di dalam nama Yesus. Kamu ini siapa? Kok nyebut-nyebut Paulus? Kamu itu tidak punya kuasa atas diri. Ya. Jadi 7 anak Skewa di sini dipermalukan, dikatakan ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Bayangkan di sini 7 orang melawan 1 orang. Ternyata yang 7 orang tidak bisa untuk mengalahkan 1 orang yang dirasuk roh jahat ini. Saya akhir-akhir ini melihat YouTube itu dari Rasul Catherine Crick. Kalau Anda bisa nanti lihat, itu sangat luar biasa. Dia begitu mudahnya untuk mengusir setan dan orang-orang yang dirasuk setan. Itu kalau rasul wanita ini hadir, orang-orang itu manifest sendiri. Orang-orang itu manifest sendiri. Baru kemudian akan dilayani pelepasan. Dia hanya mengatakan begini, datang. Ketika orang itu sudah manifest, dia bilang datang. Semakin dekat, maka orang itu tumbang dan roh jahatnya dengan manifest terakhirnya, roh jahatnya keluar. Sudah jemaah, orang yang kenal Tuhan. Tetapi di sini 7 orang, lihat, tidak bisa memegang 1 orang yang dikuasai roh jahat. 7 orang dikalahkan oleh 1 orang yang dikuasai roh jahat. 7 orang dipermalukan oleh 1 orang yang dikuasai oleh roh jahat. Bandingkan dengan Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu,
kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus, dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Paulus tidak mengatakan begini, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Rasul Petrus, ya, enggak. Langsung demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya. Sangat mudah mengusir setan itu, sangat mudah. Nah, perempuan ini dikatakan seorang hamba, budak. Bisa bayangkan seorang perempuan menjadi budak, maka perempuan ini akan ketakutan. Perempuan ini akan gampang sedih, gampang menangis. Kemudian ketika dia sedih seorang diri, ketika dia kesepian, tiba-tiba ada satu pribadi yang datang, ngajak ngomong, dan terus ngomong, dan menghibur, dan bercanda. Keesokan harinya, pribadi ini datang lagi, dan datang lagi, dan datang lagi. Perempuan ini saya percaya awalnya tidak sadar bahwa yang berbicara dengan dia adalah roh jahat. Itu awal dari orang indigo. Hari Senin yang lalu saya mendoakan orang di Surabaya, indigo. Ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Ya. Dia adalah selebgram dan penghasilannya lumayan dari itu. Dikatakan tidak kurang dari 75 juta, sehingga untuk foto aja dia bisa ke Thailand, dia bisa ke Bali, ya. Tetapi dia pisah dengan suaminya 15 tahun, anaknya ikut suaminya, dia sendiri. Nah, orang ini indigo. Saya katakan semua masalah ibu. Kenapa dia undang saya? Karena dia sudah tidak tahan. Berhari-hari dia itu, kalau dulunya hanya didorong, saya percaya itu didorong. Tetapi ibu ini katakan, saya jatuh. Jatuh bisa ketatap di sininya, ya, sampai masuk rumah sakit. Jatuh di sininya, ligamennya operasi sampai 2 kali. Pokok sering alami kecelakaan. Ya, kecelakaannya jadi. Dan kemudian ditipu oleh saudaranya, sehingga dikatakan, dulu saya kaya, sekarang bahkan ketika saya nagih itu, jadi ponakannya terlibat narkoba, dia bantu supaya bisa bebas, artinya uang keluar banyak. Ketika ditagih, saudaranya marah, ya, dan mempermalukan dia dan tidak bayar. Nah, dari semuanya ini, dengan suaminya pisah segala macam, saya katakan, ibu, akar ibu adalah roh indigo ini. Dia katakan, sejak kecil, dia katakan, saya pikir itu tidak masalah. Jadi ketika dia sendiri akan ada orang yang ngajak ngomong, dan dia katakan itu teman saya. Sampai dalam taraf dia katakan
dia tidak mau lepaskan orang ini. Maksudnya roh jahat ini. Kenapa? Enak, dia bilang. Jadi dia lihat orang itu bisa tahu hatinya orang ini, latar belakangnya orang ini. Dia bilang, eman saya melepaskan. Karena dengan adanya pribadi itu, dia bisa tahu. Bahkan dia katakan, saya bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga pada akhirnya nanti ketika tinggal satu ini, ya, itu perempuan ini sampai nangis-nangis. Nah, ketika saya layani pelepasan, itu yang terjadi. Jadi di samping saya ini ada tembok, ada lukisannya. Itu tembok bisa goyang seperti kena angin. Di rumah itu penuh dengan barang-barang antik. Dari Bali, dari Thailand, bahkan lukisan, satu lukisan ya. Kenapa itu kok diturunkan? Itu lukisan Pak, perempuan, matanya satu. Kalau malam keluar Pak. Jadi saya turunkan, saya sembunyikan. Kok tidak dibakar? Saya katakan, rumah ini mau dijual dan orang yang mau beli itu kan bukan karena rumahnya juga, rumahnya bagus tapi juga mau dibeli semuanya dengan barang-barang antiknya. Ya. Sudah 3 kali datang, kelihatannya ini jadi Pak. Jadi saya tidak bisa buang itu. Ya. Kemudian ada akar yang sangat kuat roh jahatnya. Akar itu hanya akar pohon besar, dipotong kemudian dirantai. Tetapi Anda bisa merasakan ada roh yang mau keluar tapi tidak bisa keluar dari sana. Anda bisa bayangkan rumah seperti itu. Ya. Jadi ketika saya melayani pelepasan, itu rumah penuh dengan angin. Penuh dengan angin. Ya. Dan pada akhirnya, saya katakan begini, Ibu, yang mengikuti Ibu itu 2 kan? Yang berupa wanita, kemudian 1 anak kecil yang digandeng. Oh iya Pak, tapi yang dari awal itu yang besar itu Pak, waktu di rumah saya di Surabaya Timur, nah yang kecil ini muncul, ini dibawa juga ke rumah yang sebelah. Ini alam roh yang sangat nyata, ya, sangat nyata. Nah, ketika saya melayani pelepasan, ibu ini selesai, saya tanya, Ibu, apa yang Ibu rasakan? Dan dia katakan, banyak yang keluar Pak, tapi 1 yang masih ada. Ini yang dari kecil yang menemani saya. Kenapa kau tidak diusir? Kasihan Pak, nangis ini Pak. Nangis. Katanya jangan diusir. Sudah jemaat, bahwa usir setan ternyata butuh ketegasan. Setan itu bisa bergaya minta dibelas kasihan. Akhirnya tidak bisa Ibu, harus diusir. Saya kata, ya Pak, saya mau. Saya pimpin, ayo ikuti doa saya. Ikuti. Dia itu usir sambil nangis-nangis. Saya kata, Ibu berhenti nangisnya. Ibu harus tegas, usir bukan nangisi. Setelah beberapa kali diikuti, akhirnya agak tegas, baru itu keluar. Baru itu keluar. Sudah jemaat. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Saya bersyukurnya begini. Wanita ini menyebutkan ke saya, dia itu akrab dengan 3 hamba Tuhan yang memang bergerak dalam bidang roh. Dia bernubuat, dapat penglihatan. Herannya untuk ibu ini tidak ada yang melepaskan, tidak ada yang tahu. Saya bersyukur, puji Tuhan, walaupun saya tidak terkenal, tapi saya ya akhirnya dilepaskan lewat orang yang tidak dikenal. Ya, nah, lihat bahwa ini loh alam roh. Kenapa saya selalu katakan, ayo jadi orang Kristen. Manusia roh itu, manusia roh kita harus aktif. Harus aktif. Ya. Nah,
Kalau Anda pergi ke rumah itu asik juga. Itu rumah bagus sekali penataannya, tapi penuh barang antik. Itu selain yang foto, yang gambar perempuan mata satu, itu perempuan sering keluar juga. Yang ada lagi di depan tempat tidurnya itu orang laki, Pak, sering masuk ke kamar mandi keluar. Kan enak tinggal milih kan ya, tinggal milih ya. Dan semuanya dianggap biasa awalnya, sampai kemudian ibu ini kok sepertinya didorong untuk bunuh diri. Dia bilang, lama-lama saya kalau nggak kuat saya bunuh diri juga. Baru dia merasa butuh pertolongan. Nah, sidang jemaat, Tuhan mengingatkan saya begini, bahwa gereja kekurangan kuasa, gereja di mana dulu hamba-hamba Tuhannya itu demonstrasi kuasa, sekarang banyak yang menjadi motivator. Motivator kelihatannya indah dalam perkataan, tetapi itu tidak akan punya kuasa untuk berhadapan dengan setan. Ketika saya pulang, atau sebelum saya pulang, itu setannya lucu. Dia katakan, saya dibawa teman saya, dan teman saya menemani juga melayani pelepasan. Ibu ini katakan begini, saya ini mulai tadi lihat Pak Yusa itu ingin marah. Yang di dalam saya ini marah. Hanya saya tahan, Pak. Terus, tapi kalau lihat ini, dia bilang, dia tunjuk teman saya itu, tidak masalah. Tidak masalah, santai Bu. Istri saya aja tahu kalau anak kecil lihat saya nangis, berarti anak kecil itu ada masalah. Itu sudah wajar, ya. Jadi kalau anak kecil ada masalah, ada roh jahat yang lihat saya pasti nangis. Ya. Nah, sudah terbiasa saya katakan. Jadi lihat di sini bahwa setan itu bisa tahu kok. Anda tidak bisa menyembunyikan diri bahwa atau berpura-pura mempunyai otoritas dengan suara keras pun tidak bisa. Setan tahu apakah kau punya otoritas atau tidak. Sehingga setan itu katakan, kalau lihat Pak Yusa marah ini Pak, setan di dalam saya ini marah. Saya maunya teriak-teriak aja Bu, tidak apa-apa, santai aja. Saya bilang, kalau mau teriak-teriak. Ya. Setelah selesai saya pulang, waktu di mobil, teman saya ini ditelepon temannya lagi. Dan kemudian teman saya oper saya ke sini. Ini loh, ada Pastor Yusa kalau mau minta doa. Dan kemudian saya berdoa, saya bernubuat untuk dia. Selesai sebentar. Ini teman yang saya doakan itu WA teman saya. Dan luar biasanya WA-nya Pastor, ini coba baca. Ketika pertama kali Pastor Yusa bicara, saya terima telepon, saya itu takut sekali, gemeteran. Dan teman saya katakan, Pastor, itu juga indigo, tapi tidak parah. Indigo, tapi tidak parah. Lihat di sini bahwa setan bisa lihat. Sehingga ketika anak Skewa mencoba untuk mengusir setan, setan itu tahu 7 anak Skewa tidak punya kuasa. Sidang jemaat, bahwa ini sepertinya waktu-waktu yang sangat luar biasa di mana kekuatan roh-roh jahat itu sudah dilepaskan. Saya baru ngerti bahwa begitu banyaknya orang itu yang indigo ternyata. Karena ibu yang saya lepaskan ini juga mengatakan begini, saya ini sering mengalami kecelakaan itu sejak teman saya yang indigo saya bawa ke pendeta untuk dilayani pelepasan, dan ternyata bisa dilayani pelepasan. Tapi ketika saya pulang sampai ke rumah ini, malam-malam ada roh jahat muncul di hadapan saya dan katakan sambil nuding, hei kamu,
Dan sejak itu saya sering kecelakaan. Sidang jemaat. Ini loh, alam roh. Banyak orang yang tidak percaya. Tetapi itu kenyataan. Saya baru lihat, loh, kok banyak yang ngalami indigo ini. Di Samarinda saya juga pernah mendoakan orang yang indigo. Indigonya itu sampai parah. Artinya begini, kita bisa tahu, bisa merasakan ini yang ngomong sekarang ini setannya, bukan dia sendiri. Ketika ketawanya itu agak-agak mengerikan gitu loh. Itu sudah parah, jadi tercampur sedemikian rupa. Sudah jemaat. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan, ini waktunya gereja. Engkau ketika kau punya kuasa, maka tidak perlu Anda memanggil pendeta-pendeta yang diurapi. Anda sadar Anda punya kuasa. Ketika roh jahat atau orang yang dikuasai roh jahat itu dipertemukan dengan Anda, berarti Tuhan menetapkan Anda untuk melepaskan orang itu. Ya. Jangan sampai Tuhan yang memimpin Anda bertemu dengan orang yang terikat itu, kemudian Anda katakan, saya panggilkan pendeta saya ya. Dah, ketika Anda yang dipertemukan, berarti Tuhan percaya kepada Anda. Tuhan mempercayakan pengurapannya supaya Anda musir setan itu. Pokoknya kalau musir setan, tenang aja. Tenang. Ya. Nggak usah takut. Nggak usah bingung. Nggak usah bimbang. Apakah setannya nanti akan pergi atau tidak? Pasti pergi. Ya. Lihat, bahkan ayat 18 di sini dikatakan, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, ketika saya melayani pelepasan, Tuhan itu berbicara begini, mengingatkan saya begini, banyak hamba-hambaku jatuh dalam ketamakan, jatuh dalam perzinahan. Karena, Tuhan katakan, karena ketika mereka mengusir roh jahat, mereka itu bercakap-cakap dengan roh jahatnya itu. Siapa namamu? Dari mana kamu masuk? Kapan kamu masuk? Tuh, kan roh jahat itu roh pendusta kan? Kok bisa percaya dengan kata-kata dustanya? Dan Tuhan ingatkan saya begini, Saul mati setelah dia mencari roh dari Nabi Samuel dan berbicara dengan roh Nabi Samuel. Padahal itu bukan roh Nabi Samuel, itu roh setan yang menyamar jadi roh Nabi Samuel. Buktinya jelas karena keluar dari bawah, dikatakan keluar dari bawah. Alkitab katakan orang yang sudah mati maka putus hubungan. Orang mati satu kali langsung dihakimi oleh Tuhan. Jadi tidak akan mungkin ketemu dengan kita yang hidup ini. Ya, jadi kita harus mengerti kebenarannya. Nah, Tuhan katakan bahwa banyak hamba-hambaku yang melayani pelepasan, mereka berbicara dengan roh itu sehingga mereka jatuh dalam dosa. Karena Alkitab katakan bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan arwah. Ayatnya jelas di dalam kitab Pentateuch, ya. Tidak boleh berhubungan dengan arwah. Ketika kita melakukan itu, maka kita jatuh dalam dosa dan kita mudah untuk diserang ketika itu, ketika kita ada dosa. Saya pun kaget ketika Tuhan mengajarkan seperti itu. Banyak hamba-hambaku jatuh dalam ketamakan, dalam perzinahan, karena mereka pernah melayani pelepasan dan mereka berbicara, berbincang-bincang dengan roh jahatnya. Seharusnya yang ditanya itu orangnya. Jadi mereka itu selalu ambil Yesus
ketika melayani orang yang kerasukan, orang Gadara, ya, Gadara atau Gerasa itu sama aja. Yesus bertanya, siapa namamu? Ya. Nah, sebenarnya yang ditanya Yesus itu bukan nama setannya. Yang ditanya itu nama orang itu. Tetapi karena orang itu sepenuhnya dirasuk roh jahat, yang menjawab itu roh jahatnya. Tetapi Yesus tidak bertanya pada roh jahatnya. Yesus bertanya kepada orang tersebut. Banyak hamba Tuhan salah nangkap ini, sehingga banyak hamba Tuhan melayani pelepasan selalu tanya, kamu roh apa? Kemudian asik pembicaraannya nanti. Iya, ada yang sampai tanya, rencanamu atas orang ini apa? Oh, rencana saya nanti dia akan diundang manten temannya dan pulang dari manten temannya, saya akan buat dia kecelakaan. Kok bisa percaya? Ya. Loh, ini kenyataan, ada yang sampai seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ingat, ketika saya mengkhotbahkan ini, saya percaya bahwa Anda akan punya pengalaman seperti ini. Jangan takut, jangan takut. Jangan langsung ketika Anda melihat setan kemudian masuk kamar dan kemudian matanya ditutup dengan bantal, ya kan, pakai selimut. Lu kalau memang setanmu datang, ya selimutnya bisa dibuka kok. Sudah, ya. Setan itu hanya akan pergi ketika kita langsung hadapi dia dan usir. Ketika Anda sudah pernah mengusir setan, setan itu pergi. Untuk seterusnya, iman Anda ketika berhadapan dengan setan akan semakin ditingkatkan. Sehingga lihat di sini, seketika itu juga keluarlah roh itu. Semakin iman Anda bertumbuh, semakin pengurapan Anda kuat, mengusir setan akan semakin cepat. Ya. Jadi tidak perlu sampai berhari-hari. Cukup pakai menit aja, ya, pakai menit aja. Jangan sampai berhari-hari. Kembali kepada pembahasan kita, Kisah Para Rasul pasal 19. Ya. Ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Bahwa tujuan Tuhan melakukan mujizat supaya nama Yesus itu dipermuliakan. Tujuan Tuhan memperlengkapi kita dengan pengurapan sehingga kita mampu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit adalah untuk memuliakan nama Yesus. Bukan supaya nama kita terkenal, tetapi supaya nama Tuhan Yesus semakin masyhur dikatakan. Kita adalah kawan sekerja Allah dan tugasnya adalah memasyhurkan nama Yesus sesuai dengan karunia kita masing-masing. Kemudian ayat yang ke-18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Lihat di sini bawah. Ini loh betapa pentingnya. Ketika kita percaya, maka kita mengaku di hadapan umum, kita mengaku tanpa malu bahwa kita juga pernah terlibat. Mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Mengaku. Kemudian di sini dikatakan banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Jadi buku-buku sihir, jimat-jimat, pusaka-pusaka yang ada isinya
Itu kalau kita memang percaya Yesus, mengaku dan mengakui dosa kita, kalau ada jimat, kalau ada pusaka, itu harus dibakar. Bukan hanya asal buang atau kita jual, ya. Kalau dijual, kalau orang, saya percaya bahwa orang yang menerima nanti, yang membeli, itu akan mengalami kecelakaan. Ya. Dulu pernah ada jemaat yang meninggal dan punya tombak. Kemudian saudaranya datang pada saya, bagaimana tombak ini? Karena ketika saudara saya masih hidup, ini tombak ini sudah dipesan oleh sepupunya kalau tidak salah, untuk nanti dia yang akan mewarisi. Ya sudah, kalau ada pesannya silakan, tapi lebih baik dibakar. Akhirnya diberi, dan tidak lama kemudian saya mendengar yang menerima tombak itu mati juga. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan dibakar. Itu pun kalau kuat. Anda setelah membakar jangan dekat-dekat, itu bisa meledak. Itu bisa apinya model bisa seperti ular, segala macam. Pokoknya aneh-aneh di alam roh itu. Ya. Harus dibakar. Tujuannya apa? Bahwa itu sebenarnya lambang bahwa roh jahat itu sudah dimusnahkan. Kan nanti roh jahat itu akan dilemparkan ke api kan. Jadi pusaka itu bukan dibuang ke laut, bukan. Percayalah, kalau dibuang ke laut, setannya datang lagi. Apakah lewat mimpi atau apa, nanti malam-malam pasti berkunjung lagi. Ya. Jadi dibakar. Ayat ini menyatakan dibakar, karena memang tempat terakhir roh jahat itu di dalam lautan api. Ya. Oleh karena itu di sini dikatakan dibakar. Nilainya disebut, nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak, walaupun mahal. Kan secara logikanya kita katakan kan lebih baik dijual, Pak Yusa. Ya. Tetapi ingat, nyawa manusia jauh lebih penting daripada sebanyak apapun harta. Ya, itu pelajaran yang harus kita ketahui. Ayat 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Lihat, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Bahwa firman Tuhan, nama Tuhan Yesus akan semakin tersiar ketika gereja bergerak dengan kuasa. Ketika semua umat Tuhan diurapi dan hidup dalam pengurapan. Pengajaran tentang motivasi-motivasi tidak akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya pengurapan. Saya tekankan, hanya pengurapan yang akan membuat nama Tuhan Yesus terkenal. Nigeria, Afrika, nama Yesus begitu terkenal di sana. Kenapa? Salah satunya adalah karena ada almarhum Reinhard Bonnke yang selalu mendemonstrasikan kuasa Tuhan di Afrika itu. Bukan soal pengajaran baptisan, iman, segala macam. Pengajaran bagus, tetapi pengajaran tanpa dipraktekkan, yaitu mendemonstrasikan kuasa Tuhan, maka itu tidak akan memperluas kerajaan Allah. Itu tidak akan memasyurkan nama Yesus. Saya tekankan bahwa kita semua harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Ketika engkau bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan mempercayakan kuasanya, pengurapannya atas kita. Dan Anda akan menyembuhkan orang sakit. Anda akan mengusir setan. Seringkali penyakit, Anda sudah berobat, Anda sudah berobat. Anda sudah ke dokter, pindah dokter lain lagi, tetapi tidak sembuh.
atau bahkan kambuh-kambuhan. Kenapa? Jangan-jangan ada roh jahat di belakang. Hanya ketika roh jahat itu diusir, maka penyakit itu akan disembuhkan. Mari kita berdoa. Perhatikan ayat kita. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh kita, oleh Anda, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sidang jemaat sekarang, biarlah Anda mengetahui bahwa ini tangan kita. Kalau Anda sakit, tumpangkan tangan pada bagian tubuhmu yang sakit. Dan Alkitab mengatakan, oleh tangan kita, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh tangan kita, Allah menyembuhkan penyakit kita. Firman ini akan digenapi ketika kita mempraktekannya. Mari kita mulai berdoa. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi tempat ini.